Halo murid-murid, apa kabar? Hari ini bersama Miss Fitriani kita akan masuk ke topik yang ada di buku cetak ESPS bab 3. Sebelum kita mulai, sediakan buku cetaknya dan simak baik-baik video setelah ini ya. Nah murid-murid, sekarang kita akan masuk ke pembahasan buku cetak bab 3 tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Nah, suku bangsa ini sendiri memiliki arti kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Persebaran suku bangsa. Jadi di sini Miss memberikan gambaran melalui peta Indonesia ya, di mana terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana penyebarannya itu ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan persebaran terbanyak adalah terdapat di Pulau Jawa. Semuanya ini dapat kalian lihat di buku cetak ESPS halaman 53 dan 54 ya. Semuanya sudah ditulis dengan lengkap. Sikap terhadap keragaman suku bangsa. Perbedaan suku bangsa tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, di mana maknanya adalah walaupun bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk, nah bangsa majemuk itu adalah mempunyai banyak suku-suku ya, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Namun keseluruhannya itu tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sifat menghormati suku bangsa serta kebudayaan yang menjaga persatuan bangsa. Keberagaman budaya di Indonesia. Nah, jadi budaya adalah hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dari hubungan antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan alam. Sedangkan kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keragaman bentuk budaya di Indonesia. Di antaranya bahasa. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Walaupun demikian, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, tari tradisional. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud, perasaan, dan pikiran. Tari tradisional menampilkan ciri khas daerahnya dan biasanya memiliki makna dan simbol. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Ciri-ciri lagu daerah di Indonesia yang pertama, menggunakan bahasa daerah setempat. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Yang ketiga, tidak diketahui siapa penciptanya. Yang keempat, diiringi oleh musik daerah setempat. Selanjutnya, pakaian adat.
Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat yang biasanya disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Pakaian adat umumnya terdiri atas penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Senjata tradisional dipakai sebagai kelengkapan pakaian, kelengkapan tarian dalam suatu upacara adat, atau untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masyarakat Papua yang sering berburu hewan di hutan memiliki busur dan panah sebagai senjata tradisionalnya. Selanjutnya, alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang biasanya dimainkan dalam kegiatan adat. Misalnya saat pementasan tari daerah. Alat musik dimainkan dengan cara yang berbeda-beda. Dapat dimainkan dengan cara dipukul, digoyangkan, dipetik, ataupun ditiup. Selanjutnya, rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Seperti contohnya, di Pulau Kalimantan berbentuk panggung untuk menghindari hewan buas dan banjir. Hal ini sesuai dengan tempat tinggal mereka yang berada di sekitar hutan dan dekat dengan sungai. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Bye-bye.